Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan ihsan. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Dengan kata lain, beruntunglah orang-orang yang masih bisa berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia mengisinya dengan amal ibadah. Tetapi tidak semua orang bisa beruntung. Ada orang yang menemui Ramadan tapi dia rugi, dan orang-orang seperti inilah yang rugi dan celaka karena tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sungguh merugi ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya yang begitu banyak di bulan suci Ramadan ini, tetapi sampai akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Padahal banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa, qiyam Ramadan dan amal ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Senada dengan hal tersebut, Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang berpuasa, mengerjakan qiyamul lail, sholat tarawih, qiyam Ramadan pada malam harinya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika rentang Ramadan yang panjang ini bisa menghantarkan hamba lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, malah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Artinya, apakah puasa kita berkualitas atau hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Apakah sholat malam kita bernilai atau berfaedah atau hanya mendapatkan lelah saja? Inilah yang dimaksudkan orang-orang yang merugi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah semua di antara kita, semua dari kita ini bisa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar ingin menjadikan orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita laksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah kata hikmah pernah tersimpulkan,
Terkadang nikmat itu baru kita rasakan ketika nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nikmat itu sudah pergi atau menjauh dari kita. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi dengan melalaikan, mensia-siakan nilai-nilai momentum yang ada di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan makna bagi kita agar di sisa-sisa Ramadan di bulan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.